Sebuah bandara di Morowali, Sulawesi Tengah beroperasi tanpa melibatkan otoritas negara. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin segera mengevaluasinya agar tidak menjadi ancaman kedaulatan negara. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH menemukan bandara yang beroperasi di kawasan PT IMIP, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. PKH dalam Instagramnya mengungkapkan bandara ini beroperasi tanpa ada otoritas negara seperti bea cukai hingga imigrasi. Seluruh kru yang berada di bandara PT IMIP bukan merupakan otoritas negara. Meski bandara ini dibangun dari dana sendiri, Satgas PKH menekankan negara memiliki aturan yang harus ditaati. Karena dikhawatirkan akan bebas keluar masuk negara tanpa adanya pengawasan ketat. Dugaan adanya bandara tanpa otoritas negara diungkap Menteri Pertahanan Syafri Samsudin saat melakukan peninjauan intensif di Morowali, Sulawesi Tengah dalam rangka simulasi pertahanan terintegrasi TNI. Bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Sementara itu, Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP tercatat dalam situs Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Perhubungan Udara. Bandara IMIP dikelola oleh pihak swasta. Bandara ini berlokasi di Desa Fatuvia, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Kita bahas lebih dalam malam ini, pemirsa. Sudah bergabung bersama kami Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia APJAPI, Alvin Lee. Selamat malam Pak Alvin. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Dan kami juga tadi telah menghubungi perwakilan Komisi 1 dan 5 DPR RI, namun belum ada yang berkenan hadir. Baik, kita langsung saja. Pak Alvin, dari perspektif regulasi internasional dan nasional, apakah mungkin sebuah bandara itu beroperasi tanpa airnav, tanpa otoritas, tanpa notam begitu? Nah, pertama tidak mungkin, Mas. Pertama karena bandara ini kan hanya menyediakan fasilitas untuk pendaratan, tinggal landas, dan parkir di sana. Berarti pesawat-pesawat yang akan datang ke sana, yang berangkat dari sana, itu pasti juga harus melakukan penerbangan, membutuhkan pelayanan navigasi, dan ada bandara asal atau bandara tujuannya. Kalau tidak ada izin-izin, ini tidak mungkin terselenggara penerbangannya itu. Dan juga pihak asuransi pasti juga tidak mau menanggung pesawatnya, awak pesawatnya maupun penumpang-penumpangnya. Bandar Udara IMIP Morowali ini adalah bandara resmi, sudah mendapatkan sertifikat kelaikan dari Kementerian Perhubungan, terdaftar juga, dan tentunya sudah dipublikasikan secara internasional karena bandara yang dioperasikan itu harus diumumkan secara internasional, arah runway-nya, panjang runway, lebar runway, kemudian runway direction, jam operasi, dan sebagainya. Di Indonesia, bandara ini dimasukkan dalam dua kategori. Pertama adalah bandara umum, dan dua adalah bandara khusus. Bandara khusus ini tidak melayani kepentingan umum, hanya melayani penerbangan-penerbangan yang dioperasikan oleh pemilik bandara atau penerbangan yang tidak berjadwal dioperasikan oleh pihak lain yang mempunyai perjanjian dengan pengelola bandara. Walaupun demikian, pesawat negara dalam hal ini misalnya pesawat
TNI, pesawat Polri, kementerian, kemudian misalnya pesawat presiden pun mau mendarat di sana itu tidak perlu izin dari pengelola bandara karena itu adalah untuk kepentingan negara. Jadi secara legalitas bandara IMIP ini adalah bandara legal, statusnya adalah bandara khusus dan hingga saat ini masih sebagai bandara domestik yang hanya melayani penerbangan dalam negeri. Dengan demikian belum diperlukan adanya pelayanan imigrasi, pabean atau bea cukai maupun karantina. Karena kita kalau terbang misalnya dari Jakarta, kita ke Bengkulu, Bandara Fatmawati Soekarno yang tidak melayani penerbangan internasional. Itu kan juga tidak perlu pelayanan imigrasi di sana, tidak perlu pelayanan bea cukai, tidak perlu pelayanan karantina. Begitu, Mas. Jadi ini Anda yakin sebab Menhan yang bilang. Jadi ini ada sesuatu seperti wah ini ada negara dalam negara, ini tidak boleh ada seperti ini. Ini sebab tidak ada otoritas bandaranya di situ. Iya. Saya khawatir Menhan mendapatkan informasi yang belum lengkap. Ya, memang bandara IMIP ini sedang proses menuju bandara internasional dan punya waktu 6 bulan sejak bulan Agustus hingga bulan Februari nanti untuk melengkapi berbagai persyaratannya, termasuk untuk ini fasilitas keimigrasian, fasilitas bea cukai, kemudian fasilitas FAL ya. FAL itu adalah facilitation. Untuk bandara internasional itu ada syarat-syaratnya, misalnya harus tersedia rumah sakit, harus tersedia pemadam kebakaran, yang semuanya itu harus disiapkan dalam 6 bulan. Sebelum itu semuanya memenuhi syarat, bandara tersebut statusnya masih bandara domestik. Jadi belum menjadi bandara internasional walaupun sedang proses menuju ke sana. Demikian. Baik, jadi dengan demikian seharusnya yang disebut dengan airnav begitu ya, itu semuanya ada di situ ya. Artinya dioperasikan, ada notamnya juga begitu. Semua berjalan sesuai prosedur menurut Anda ya? Begini, airnav itu melayani semua pesawat yang terbang di wilayah udara Indonesia. Kalau ada pesawat asing yang masuk ke wilayah udara Indonesia tanpa perizinan, tidak akan dilayani oleh airnav. Nah, untuk mendapatkan pesawat dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia, ini harus mendapatkan perizinan khusus, yaitu mendapatkan flight clearance. Flight clearance ini terdiri dari security clearance dari Mabes TNI atau Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, diplomatic clearance dari Kementerian Luar Negeri. Baru setelah itu, setelah ada clearance dari kedua instansi tersebut, Kementerian Perhubungan menerbitkan flight approval. Nah, dengan adanya flight approval itu baru bisa pesawat dari luar negeri masuk ke Indonesia. Tanpa itu, begitu melanggar batas wilayah Indonesia saja, pasti sudah disergap oleh pesawat TNI. Dipaksa keluar atau dipaksa turun. Jadi tidak mungkin bisa masuk ke Indonesia. Baik. Dan tanpa flight approval itu pun tidak akan mendapatkan pelayanan dari airnav. Demikian, Mas. Ya baik. Nah, memang begini, saya belum pernah ke sana. Tapi dari gambar yang kita lihat, dari gambar yang juga kami dapatkan, dan mungkin Anda pernah ke sana barangkali Pak Alvin ya? Belum, saya juga belum pernah. Belum pernah, oke baik. Tapi di gambar ini, memang ini yang terbang di situ pesawatnya banyak private jet begitu. Banyak yang mendarat di sana private jet, yang kita juga nggak tahu itu private jetnya dari mana. Dan ada juga penerbangan luar yang ada di dalam, beroperasi di dalam negeri begitu. Sehingga gambarannya adalah, wah ini ada asing nih main masuk aja ke wilayah Indonesia, mendarat di Morowali begitu. Jadi kan ada kecurigaan seperti itu. Nah, seperti kita lihat di gambar ini. Ini kan private jet yang kita bahkan jarang lihat ada di Bandara Soekarno-Hatta begitu. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, yang pertama kita harus tahu bahwa di Morowali ada 2 bandara. Satu bandara Morowali yaitu bandara umum,
dan satu lagi bandara IMIP yang merupakan bandara khusus. Nah, kita lihat dulu apakah pesawat tadi ada AirAsia apakah itu di bandara umum atau di bandara khususnya. Kalau bandara khusus mungkin di charter. Nah, kalau saya juga melihat di pemberitaan ada private jet itu yang prefixnya itu di depannya adalah huruf B. Huruf B itu memang registrasi asing, kemungkinan dari Hong Kong, Cina atau Taiwan. Kalau Indonesia itu prefixnya PK, Papa Kilo. Walaupun itu adalah pesawat asing, kalau status bandara itu belum internasional, berarti pesawat-pesawat itu dari luar negeri harus mendarat dulu di bandara internasional. Misalnya di Manado atau di Makassar. Setelah melalui proses imigrasi, proses bea cukai, proses karantina, baru melanjutkan penerbangan ke bandara domestik. Tidak bisa langsung terbang masuk ke bandara domestik. Demikian juga ketika berangkat dari bandara IMIP, ini juga tidak bisa langsung ke luar negeri. Harus ke bandara internasional dulu melalui proses imigrasi, pabean, dan juga karantina, baru bisa ke luar negeri. Kemudian berikutnya juga, tidak semua bandara itu mempunyai tower ATC. Ada bandara-bandara yang mungkin karena trafiknya tidak banyak, itu dikategorikan sebagai bandara self-control. Bandara self-control ini hanya mengatur bahwa untuk bandara tersebut tidak disediakan pelayanan navigasi untuk take off dan landing. Jadi pesawat yang akan masuk ketika sudah masuk pada memasuki ketinggian proses landing, itu pamit dulu pada airnav bahwa kami sudah masuk ke wilayah bandara ini yang self-control. Jadi itu keputusan dari pilot sendiri atau mereka menyediakan layanan tersendiri. Baru mendarat. Demikian juga take off juga demikian. Take off sendiri, tapi begitu sudah take off akan dilayani oleh airnav. Walaupun demikian, kalau sudah take off baru airnav ambil alih begitu. Iya. Komunikasinya. Tapi sebelum take off, pesawat penerbangan itu harus sudah memasukkan rencana penerbangan kepada airnav. Jadi artinya tetap tercatat begitu ya penerbangannya. Betul, tetap ada laporannya akan take off dari bandara IMIP misalnya, hari apa, jam berapa, menuju mana, pesawatnya, registrasinya apa, pilot, co-pilot, dan isinya itu semuanya dilaporkan dalam flight plan. Baru setelah dapat izin, baru mereka take off, walaupun tidak ada pelayanan atau petugas dari airnav di bandara tersebut. Demikian, Mas. Oke, baik. Saya terima kasih sudah dapat informasi dari Pak Alvin Lee mengenai hal ini ya. Dan tapi yang ini karena ini yang ngomong Menhan, walaupun mungkin tadi Pak Alvin bilang mungkin beliau salah dapat informasinya dari anak buahnya. Tapi karena ini yang bicara Menhan, jadi ini menjadi perhatian juga karena kan, wah jangan-jangan diterobos ini wilayah udara kita gitu ya tanpa ada yang mengendalikan. Nah, jika memang itu terjadi, ternyata apa yang diduga oleh Menhan itu terjadi, ini lebih kepada memang pelanggaran kedaulatan rakyat Indonesia atau kedaulatan negara begitu ya, atau memang ini hanya maladministrasi? Kalau sampai itu terjadi, ini adalah kelemahan serius dalam sistem pemerintahan kita, karena untuk pesawat bisa masuk ke Morowali itu yang jauh dari perbatasan negara, itu kan instansi yang terlibat sedemikian banyaknya, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, kemudian juga jangan lupa ada airnav juga. Kalau ini bisa bobol tanpa izin tetap mendapatkan pelayanan, bisa take off landing, ya ini parah banget negara kita. Dan jangan lupa TNI AU punya Kohanutnas, Komando Pertahanan Udara Nasional, yang setiap saat 24 jam sehari sepanjang tahun itu memantau traffic keluar masuk Indonesia, bahkan di dalam Indonesia. Begitu ada yang melanggar wilayah Indonesia, masuk tanpa ada izin, tanpa ada identitas yang jelas, itu langsung pesawat-pesawat tempur kita itu dimobilisasi.
Kalau sampai ini bisa lewat, berarti Kohanutnas nggak berfungsi juga kan? Nggak Gitu, berfungsi atau mungkin memang ada orang lain, oknum-oknum begitu barangkali yang bermain di situ untuk memberikan jalur. Rasanya sulit. Sulit. Kalau satu pesawat saja mungkin masih bisa ya. Tapi kalau ini banyak pesawat keluar masuk internasional seperti itu, ya kalau sampai kejadian begitu ya maaf, saya sebagai warga negara Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, saya sangat prihatin, sangat malu dan sangat khawatir terhadap kondisi negara ini. Bahayanya apa ini kalau sampai terjadi kebobolan seperti itu? Iya, kalau yang masuk ini pesawat sipil, kalau yang masuk pesawat militer bagaimana? Dan yang dibawa apa? Kan nggak boleh pesawat tidak dikenal tanpa izin keluar masuk wilayah negara kita, lantas Indonesia dianggap apa? Baik, kalau dari sistem radar tadi yang Anda katakan, untuk sistem untuk airnav dan navigasi udara Indonesia, apakah kita bisa, kalau saya dengan handphone saya bisa lihat di ada aplikasi flight radar dan sebagainya. Ya, kan? yang seperti itulah ya. Itu bisa kelihatan gitu. Tapi kalau untuk pertahanan Indonesia, apakah bisa terdeteksi pesawat mana yang diam-diam masuk? Iya, jelas jauh lebih canggih, Mas. Yang sekarang di handphone aja kita bisa melihat pesawat apa yang keluar masuk, apalagi di radar Kohanutnas. Jadi seharusnya terdeteksi begitu ya? Itu jauh lebih canggih daripada apa yang ada di handphone kita. Baik, jadi ini Anda duganya ini adalah atau disinformasi aja begitu ya? Iya, saya khawatir ada informasi yang kurang lengkap atau kurang akurat yang disampaikan pada para pejabat kita. Jadi yang jelas bandara tersebut adalah bandara legal, dan ketika Menhan ke sana kan juga dilakukan latihan militer juga menggunakan fasilitas bandara itu. Jadi ini juga mempertegas yang saya sampaikan di awal tadi, walaupun statusnya adalah bandara khusus, tapi pesawat negara itu bisa take off landing di sana. Baik, apa bedanya dengan bandara milik kayak PT Freeport gitu, PT Vale di Sorowako dan Gudang Garam di Kudus? Ya sama, kalau bandara khusus seperti itu kita nggak usah jauh-jauh deh, di Jakarta aja. Jakarta ada bandara Pondok Cabe, itu statusnya juga bandara khusus, tidak melayani umum. Ada bandara Budiarto di Curug, itu juga statusnya bandara khusus. Jadi banyak bandara khusus di Indonesia ini yang karena kebutuhan pemilik bandara itu ada, tapi tidak melayani penerbangan reguler, tidak melayani penerbangan umum, gitu Mas. Oke, dan itu pun sudah pasti dengan izin khusus dari pemerintah begitu. Seharusnya sudah diketahui betul ya semua pasti, operasinya. Tadi kan juga ditampilkan bahwa di websitenya Kemenhub juga tercantum data dari Bandara IMIP Morowali ini kan, dan statusnya masih bandara domestik walaupun sudah dalam proses menuju bandara internasional. Baik, sementara itu kalau di Indonesia apakah ada seperti gray airstrip begitu? Gray airstrip, kalau di Indonesia black and white aja Mas, ada resmi. Kalau yang bandara nggak resmi, nggak bisa didarati untuk pesawat besar ya. Ada sih airstrip kecil misalnya di Papua, itu yang hanya bisa didarati pesawat kecil banget, dan itu pun juga terdaftar di Kemenhub karena mengangkut penumpang. Jadi harusnya nggak lolos ya, apapun wilayahnya di seluruh Indonesia ini. Saya sangat yakin terhadap daya lingkup cakupan radar dari Kohanutnas ini, seluruh wilayah Indonesia ini tercover. Bahkan dulu ketika MH370 itu melintas Indonesia, itu pun kan terekam kan. Baik, jadi seharusnya kalau memang benar yang disampaikan Pak Alvin Lee ini ya seharusnya baik-baik saja dan aman-aman saja ya. Tapi nanti kita juga akan dengarkan lagi apa kata Menhan mungkin setelah beliau memberi
konfirmasi ulang barangkali seperti itu. Baik, terima kasih Pak Alvin Lee, Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia APJ API sudah berbagi bersama kami di Sido Prime. Salam sehat selalu. Terima kasih, selamat malam.